Doa itu ibaratnya ada pakai doa seperti itu. Karena dalam keimanan saya, ajaran saya Kristen, kalau berdoa itu tanpa besar suara, itu berdoa dalam hati aja. Bapa di surga itu udah mengenal apa isi doa saya itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa kalau berdoa di apa itu, apakah aturan atau memang harus seperti itu? Bagaimana jawaban Abang? Oke. Baik. Jadi di Islam itu Bang ada perintah untuk berseru, mengajak manusia, serulah manusia. Nah, jadi ketika kami beribadah, di samping kami menyembah kepada Allah, kami mengajak yang lain untuk juga beribadah. Mengingat karena perintah dalam Al-Quran itu adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ajakan untuk menyembah kepada Allah, menuju kepada kebaikan. Nah, sedangkan Islam itu adalah agama syiar, di mana agama syiar ini diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Islam itu sebagai pengingat, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi ketika kemudian ada seruan, itu mengingatkan manusia Islam untuk datang beribadah. Dan itu juga ada di dalam kitab yang Anda gunakan, misalnya di dalam Mazmur 18 nomor 6, Keluaran 14 nomor 10, Yunus 2 nomor 2 dan seterusnya. Itu perintah kemudian untuk berteriak kepada Tuhan. Teriak kepada Tuhan. Berteriak. Ajakan berseru, berteriak. Berseru-seru, artinya berteriak-teriak. Untuk mengagungkan Tuhan. Memang betul, di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh hati manusia. Tetapi di Islam itu ada kaidah di Islam, di mana dalam ibadah kita wajib memanggil orang lain untuk ikut menuju kepada kebaikan. Bukan sembunyi-sembunyi. Kalau kebaikan itu harus terang-terangan. Harus mengajak kepada yang lain untuk beribadah. Begitu Bang, bukan untuk ria, bukan pamer. Tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi kaidah di dalam Islam. Apa itu berseru? Berseru dengan sekencang mungkin, mengingatkan manusia untuk menjadi hamba Allah. Jangan lupa kepada Allah. Seperti itu Bang. Oke. Karena makanya saya bertanya itu, Bang Cuma, karena kalau kita Muslim berdoa kan 5 waktu. Jadi kalau hanya kan 5 kali itu harus pakai itu apa maksudnya suara itu. Kalau macam kami Kristen, walaupun apa contohnya setiap hari Minggu, contohnya walaupun ibaratnya pakai speaker besar itu, ya enggak masalah karena hanya sekali seminggu. Kalau ini kan 5 kali tetap, makanya saya bertanya juga tentang itu, apakah memang untuk itu diwajibkan atau memang udah aturannya seperti itu? Iya, perintah berseru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Itu sudah tidak bisa dipungkiri itu Bang. Itu di Islam. Alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan sudah mencanangkan serulah manusia, sama seperti yang saya terangkan tadi dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 33 nomor 3, Mazmur 50 nomor 15, Yeremia 33 ini situ diterangkan bahwa berserulah kepadaku, artinya ada perintah untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu teriak, artinya kita harus berseru. Bukan cuma suara kecil, enggak. Dalam bahasa Ibrani itu disebut kara. Kara itu menyaringkan suara, mengeraskan suara. Jadi Tuhan menginginkan kita itu mengeraskan suara untuk beribadah, menyembah kepadanya, dan mengajak orang lain. Tak ada masalah itu 5 kali sehari, andaikan perintahnya 1000 kali sehari, itu pun kami lakukan. Enggak peduli dengan manusia makhluk lain. Karena yang kami utamakan itu adalah ibadah kami kepada pencipta. Begitu saudaraku. Nah, sedangkan kalau saudara Kristen sekali seminggu mana perintahnya? Ada enggak? Kak, Iya, tapi oke lah Bang. Terima kasih itu aja karena saya ini menanyakan ini supaya wawasan saya juga terbuka, jadi saling memahami. Bukan hanya agama saya saja yang saya ketahui. Jadi kan boleh kan
bisa kan saya kan mengetahui tentang agama Muslim kan nggak ada masalahnya itu kan? Enggak ada. Justru saya menjelaskan itu sesuai dengan apa yang Anda tanya. Oke, itu aja Bang. Oke lah, terima kasih. Tapi izin Bang Anda, saya tambahkan ini si jaga gulonya mungkin kurang bisa memahaminya. Jadi yang Dinda dengarkan itu seruan adzan. Ya, seruan adzan yang Anda maksud itu seruan adzan, itu bukanlah doa. Ya, yang 5 waktu yang Anda dengarkan dari masjid itu seruan adzan. Benar kata Bang Zuma. Karena kami memang diarahkan, diwajibkan untuk menyerukan itu. Di mana kami adalah agama syiar, menyuruhkan kepada orang-orang supaya hanya menyembah kepada Allah. Kami hanya menyerukan, tidak memastikan Bang ya, apalagi memaksakan, tidak. Hanya menyerukan. Berarti dari subuh itu sampai jam 8 malam itu azan semua atau bagaimana? Ya, yang Dinda dengar itu seruan, itu azan. Iya. Oke. Ada nggak perintah bergereja Bang? Ada nggak perintah di Bible bergereja? Coba Bang. Lanjut. Kalau di acara saya, pengetahuan saya memang ke gereja itu nggak ada perintah sebenarnya. Tapi katanya di situ kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah hari Tuhan. Masuk sampai situ kan? Iya, hormati hari Tuhan. Oke. Dengan cara apa? Iya, kalau sepengetahuan saya itulah datang. Kalau gereja itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk apa? Orang beriman atau orang Kristen. Tapi tentang kuduskan hari Tuhan itu, ya saya anggap dalam pribadi saya itu hari Minggu. Tapi kalau orang Yahudi hari Sabtu, mana yang betul? Saya sih Bang nggak bisa menjawab itu karena saya tidak tidak sejauh itu mendalaminya. Karena saya hari Minggu. Jadi memang ada juga ada Kristen itu yang ibadah hari Sabtu sore, ada juga. Jadi saya kurang paham juga tentang itu, Bang Zuma. Oke. Ya, intinya gini Bang Zuma, yang mau disampaikan Dinda Gulo ini, sejauh ini dia hanya ikut-ikutan saja. Tapi yang pasti penyaliban itu hadiah dari iblis kan ya. Ya, kalau sepengetahuan saya sih, ya memang itu iblis itu kan setan. Iya. Setan itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau yang percaya kepada Yesus berarti tidak salibkan Yesus itu. Berarti Kristen ini boleh nggak saya katakan Kristen ini adalah golongan dari setan karena Anda percaya Yesus? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak percaya itu karena di dalam agama Kristen ada namanya neraka dan surga. Sedangkan neraka itu tempatnya orang jahat seperti setan. Sedangkan tempat neraka itu tempatnya orang setan atau iblis. Sedangkan orang baik itu tempatnya surga. Jadi makanya saya nggak bisa memastikan bahwa setan itu berguna bagi orang Kristen. Enggak, itu kalau pribadi saya setan itu saya tolak. Kalau pekerjaan setan diterima gitu. Kalau pekerjaan setan itu saya terima karena dia ya namanya ada golongan. Jadi misalnya setan ini melakukan satu pekerjaan. Itu kan rencana salib, itu kan pekerjaan setan. Hasil daripada pekerjaan setan itu Kristen diselamatkan katanya, kan gitu ya. Berarti kan sudah jelas nih. Anda menolak setan tapi Anda menerima pekerjaannya. Iya Bang Juma, tapi ini kan kalau walaupun secara keyakinan saya ini ya, pemahaman saya, pengetahuan
saya, walaupun setan itu tidak menyalibkan Yesus Kristus, tetapi ada cara lain lagi. Entah apa yang terjadi lagi selain penyaliban itu. Ya, mungkin Yesus mati gara-gara dikontak listrik atau apa? Kalau misalnya tadi terjadi seperti itu, ya bisa juga ada beda lagi ceritanya kan gitu. Tapi yang menarik di saat ini adalah Yesus mati iblis. Ya kan dia kan hidup kembali, bangkit kembali. Jadi ibaratnya kalau untuk kematian itu, berarti itu kan hanya, maksudnya kalau pikiran saya, kalau itu kan hanya untuk bagaimana. Coba dulu, ibaratnya kalau ibaratnya sakit, ibaratnya coba dulu kamu nanti tidak sakit lagi akan sembuh, mati lagi. Ibaratnya kalau pemahaman saya seperti itu. Tapi faktanya Yesus mati di salib juga tak ada manfaatnya untuk Kristen. Ya, sebenarnya kalau dia nggak hidup kembali itu memang nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang dia bangkit. Apa manfaatnya? Juga mengatakan dia akan bangkit kembali. Terus manfaatnya bagi Kristen penyaliban Yesus itu manfaatnya apa? Hidup, karena dia hidup kembali menyelamatkan manusia. Manfaatnya untuk Kristen itu apa? Manfaatnya maksudnya bagaimana, Bang? Manfaat Yesus mati di salib untuk Kristen itu apa? Manfaat sebenarnya sih kalau secara pengalaman pendalaman saya itu sebenarnya manfaatnya untuk mati di atas kayu salib itu sebenarnya nggak ada kalau nggak dia hidup, tetapi ini kan hidup kembali. Iya, manfaatnya untuk Kristen apa? Yesus mati, hidup lagi, manfaatnya untuk Kristen apa? Walaupun kalau pandangan saya sebagai Kristen, walaupun dia tidak mati di atas kayu salib, dengan walaupun dia masih hidup sampai sekarang, itu tetap ada manfaat karena dia itu setara dengan Bapa di surga. Karena manfaatnya untuk Kristen, manfaatnya untuk Kristen penyaliban itu apa? Manfaatnya saya sih belum mendalami sejauh situ. Tapi dengan karya itu saya nyatakan itu kuasa iblis. Memang itu rencana iblis. Manfaatnya untuk Kristen apa? Ya, manfaatnya karena kalau dia tidak hidup kembali, dia kan disalibkan. Kalau dia nggak hidup kembali, nggak ada manfaatnya. Tetapi ini kan hidup kembali. Berarti ada manfaatnya. Berarti sama dengan kuasa Allah dia. Berarti itu manfaatnya Yesus Allah. Yesus hidup kembali, manfaatnya untuk Kristen apa? Untuk diselamatkan lah, karena ibaratnya kan udah ditulis di dalam Bible, Bang Cuma. Akulah jalan, tidak ada orang Dia satu jalan jalan. meskipun tidak disalib. Iya, maksudnya walaupun apa itu, karena sebelum dia salib dia kan udah nyatakan seperti itu. Akulah, tidak ada jalan satu, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, kata. Meskipun tidak disalib kan? Sebelum dia disalib pun dinyatakan seperti itu. Nah, itu dia. Itulah ajaran penyaliban ini apa? Manfaatnya apa? Kalau saya manfaatnya kalau manfaatnya kalau untuk dia mati di atas kayu salib, untuk kalau dia tidak hidup lagi, sebenarnya memang nggak ada manfaat. Tapi ini kan hidup kembali. Berarti itulah kepercayaan kami bahwa dia ketika dia hidup kembali itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa ketika dia hidup? Ya, manfaatnya cuma diselamatkan lah. Bagi orang yang percaya dan menuruti perintahnya. Kan Yesus menyelamatkan orang meskipun dia tidak bangkit dari kematian. Maksudnya gimana? Berapa banyak Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Itu tanpa penyaliban dan tanpa kebangkitan kok bisa dosa-dosa itu diampuni? Jadi manfaat penyaliban ini apa untuk Kristen ini apa? Sebenarnya Bang, cuma kalau dibilang karena kalau dibilang ada orang yang bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dosa terhadap semua itu, walaupun dia contohnya ibaratnya berzina, membunuh, mencuri, contohnya kan masa itu kan nggak secara logika. Jadi dosa diampuni. Apa? Kalau percaya Yesus disalib bangkit dari ketiga,
dosa diampuni gitu. Kalau dia tidak hidup tadi cuma memang saya percaya bahwa nggak ada, tapi ini kan dia hidup. Dia hidup, maka ketika dia hidup maka dosa manusia diampuni gitu. Iya. Halo Bang Jemaat, tunggu dulu ya. Karena dia hidup hari ketiga maka dosa manusia dihapuskan gitu maksudnya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih Bang ya, siapa Setiana. Setiana. Halo Setiana. Setiana.